Kisah karomah Ki Ageng Seelo menangkap petir dan menaklukkannya, leluhur Sultan Mataram Islam. Sesepuh Mataram, Ki Ageng Seelo lahir di abad 15 atau awal abad 16. Di masa kecilnya, dia memiliki nama bagus Songgong, dan merupakan keturunan Ki Getas Pandawa. Kisah Ki Ageng Seelo dengan kesaktiannya bisa menaklukkan petir bermula saat dia membuka ladang. Kisah ini terdapat dalam naskah kuno Serat Kanda. Saat itu, langit tiba-tiba menjadi mendung dan mulai turun hujan. Seketika datang petir dan kilat yang menyambar-nyambar. Merasa terganggu dengan kehadiran petir, Ki Ageng Seelo pun menantang petir untuk menampakkan wujudnya. Seketika, petir tersebut berubah menjadi naga dan berubah wujud berkali-kali menjadi makhluk mengerikan. Ki Ageng Seelo yang merasa kesal karena diganggu oleh makhluk tersebut, maka terjadi perkelahian antara keduanya diiringi petir yang menggelegar. Pada akhirnya, Ki Ageng Seelo berhasil mengalahkan makhluk tersebut dan mengikatnya di sebuah pohon gandrik. Tak lama kemudian, makhluk tersebut berubah menjadi kakek tua. Ki Ageng Seelo pun membawa kakek tua yang terus berubah-ubah wujud tersebut ke Demak untuk dilaporkan kepada Sultan. Lalu kemudian menyerahkannya kepada para wali. Konon sop, kejadian tersebut dibuat gambar, gambarnya pun masih ada di pintu gerbang utama Masjid Demak. Kakek tersebut disimpan dalam kerangken di alun-alun dan menjadi tontonan warga yang berdatangan dan berbagai penjuru, termasuk seorang nenek yang menyiramkan air ke tubuh sang kakek. Sontak saja suara petir menggelegar, hingga kakek nenek itu hilang mendadak. Kemudian mereka berdoa dengan khusyuk memohon kepada Tuhan agar masjid selamat dari sambaran petir. Gambar itu sekarang masih ditemukan di Masjid Demak pada ukiran lawang belidek yang terdapat di pintu masjid. Sampai sekarang ukiran yang diabadikan dari peristiwa penaklukan petir itu masih dapat disaksikan di Masjid Demak. Kisah tersebutlah yang membuat Ki Ageng Seelo dikenal luas sebagai sang penakluk petir. Kisah Ki Ageng Seelo menaklukkan petir diabadikan dalam ukiran pada lawang belidek atau pintu Masjid Agung Demak. Sampai sekarang, pintu tersebut masih dapat disaksikan. Ukiran pada daun pintu tersebut memperhatikan motif tumbuh-tumbuhan, suluran, jambangan, mahkota mirip stupa, tumpal, camara, dan dua kepala naga yang menyemburkan api. Lawang belidek ini sekaligus menjadi prasasti berwujud sengkalan memet kronogram dibaca, Naga Mulat Salirawani, yang menunjukkan angka tahun 1388 silam atau 1466. Tahun itu diyakini sebagai cikal bakal berdirinya Masjid Agung Demak. Di kemudian hari ia benar-benar menjadi orang yang berpengaruh. Desa tempatnya tinggal bernama Desa Sela. Nama Sela berkaitan dengan keberadaan bukit gunung berapi, dan merupakan sumber banyak garam dan api abadi yang terdapat dari wilayah Grobogan. Di desa tersebut juga Ki Ageng Seelo meninggal dan dimakamkan. Sepeninggal Ki Ageng Seelo hingga kini, berkembang mitos, bahwa jika ingin terhindar dari petir, maka harus membaca mantra password yang berbunyi, Gandrik. Aku iki putune Ki Ageng Seelo, yang artinya, Gandrik. Saya adalah cucunya Ki Ageng Seelo. Kalimat itu sakral bagi sebagian penduduk lereng Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Mereka percaya, kalimat itu adalah mantra yang menghindarkan mereka dari sambaran petir ketika hujan. Ki Ageng Seelo hijrah ke sebuah desa di sebelah timur Tawang Harjo, Kabupaten Grobogan.
Dia hidup sebagai petani dan memperdalam spiritualitas, filsafat serta ilmu kepemimpinan. Desa tempatnya tinggal, kini kemudian dinamakan Desa Selo. Di desa ini juga dia meninggal dan dimakamkan. Sahabat hikmah, demikianlah pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.